Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya diberikan tema pada sore hari ini, Rely on God. Ini adalah sebuah tema yang kemarin anak-anak kita di sekolah dari Unit TK sampai SMA, itu mendalami lewat sekolah Alkitab liburan. Jadi tema ini masih diberikan kepada saya hari ini, Rely on God atau bersandar kepada Allah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, nanti saya akan mengajak kita terutama dari Yeremia pasal 17 ya. Mengapa rely on God itu penting? Biasanya kalau kita sudah tahu mengapanya, maka itu menjadi sesuatu yang layak untuk kita sungguh-sungguh renungkan ya. Saya merenungkan ada dua hal dari Yeremia pasal 17. Yang pertama, mengapa rely on God itu penting? Ya, karena dengan kita bergantung kepada Allah, ya, dengan kita bersandar kepada Allah, dan kita melakukannya, maka kita terhindar ya dari sikap yang sebaliknya, yaitu sikap mengandalkan diri sendiri. Nah, mengandalkan diri sendiri atau tidak rely on God itu dapat membuat kita yang pertama itu menjauhkan kita dari berkat Allah. Ya, menjauhkan kita dari berkat Allah. Itulah akibat jika kita tidak rely on God. Karena itu pembahasan ini penting buat anak-anakku sekalian yang akan ditamatkan hari ini. Mengapa bersandar kepada Allah penting? Karena kalau kita tidak bersandar kepada Allah atau melakukan yang sebaliknya dari bersandar kepada Allah, maka itu menjauhkan kita dari berkat Allah. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 6. Saya mengajak kita untuk merenungkan dari Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Yang di HP-nya ada Alkitab tentu bisa membukanya ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini kata-kata yang keras ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu ayat 6 diberikan gambaran seperti ini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Inilah nasib yang diperingatkan Allah, khususnya lewat Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, tidak rely on God, tidak bersandar kepada Allah seperti pujian yang pertama tadi kita nyanyikan. Yang kedua, mengapa rely on God penting? Saudara-saudara, karena jika kita tidak rely on God, jika kita tidak bersandar pada Allah, maka kita justru mendekatkan diri kita ya pada kesia-siaan hidup, mendekatkan kita ya pada kesia-siaan hidup. Itu mungkin salah cetak ya. Yang kedua ya. Klik kedua ya, mendekatkan kita. Oh betul ya, mendekatkan kita kepada kesia-siaan hidup. Makin kita mengandalkan diri sendiri, makin kita tidak bersandar kepada Allah, maka sama saja kita makin mendekatkan diri kita, membawa diri kita kepada hidup yang sia-sia. Anak-anakku sekalian yang hari ini ditamatkan akan naik ke jenjang berikutnya mungkin ya. Itu misalnya jenjang kuliah, atau bisa juga yang langsung bekerja juga ada. Entah di pekerjaan, entah di kuliah. Kalian semoga tidak mengalami ya. Saking ngantuknya ngerjain tugas, kalian sudah panjang lebar ngetik di komputer ya. Kemudian kalian lupa save. Pas komputernya itu tidak save otomatis lagi, ya. Jadi sudah berlembar-lembar ngetik itu pekerjaan, apalagi kalau skripsi ya, udah setengah mati bab 1, bab 2, bab 3. Dan ternyata komputernya itu komputer yang tidak ada save otomatis. Tiba-tiba jebret mati lampu atau mesinnya rusak atau tiba-tiba kesambar petir. Dan itu semua pekerjaan yang sudah capek-capek kita ketik dengan segala kutipan-kutipannya. Tiba-tiba kalian merasakan sia-sia saja saya bekerja. Semoga tidak ada yang mengalami itu ya. Kalau saya beberapa kali ya, dan itu tetap saja kebodohan yang berulang dan saya menyesal kenapa saya tadi tidak save cepat-cepat. Sudah capek-capek ngetik, sudah capek-capek ngerjain tugas dan akhirnya semua hilang. Nah semoga yang lain nanti tidak mengalami ya. Semoga semuanya diberikan kewaspadaan, kelancaran. Nah, tapi kita bisa merasakan kalau kalian di posisi itu, mungkin di SMA pernah mengalami. Sia-sia sekali kita merasa bekerja, lalu harus ngulang lagi dari awal, ketik lagi, cari bahan lagi. Nah, saudara-saudara, tapi itulah gambaran betapa tidak enaknya ketika kita melakukan sesuatu dan kemudian jadi sia-sia.
Mazmur 108 ayat 12 atau dalam versi yang lain ayat 13 mengatakan demikian, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Yesaya 2 ayat 22 mengatakan jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kalau kamu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatanmu sendiri, semuanya itu bisa menjadi hal yang sia-sia. Sedangkan kita dirancang Allah itu untuk mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan mengandalkan Tuhan itu sama artinya dengan beristirahat di dalam Tuhan. Nah itu menarik sekali ya, mengandalkan Tuhan atau bersandar pada Allah itu punya pengertian juga, salah satu pengertiannya itu beristirahat. Jiwa kita, batin kita, hati kita, pikiran kita beristirahat di dalam Allah. Nah saudara, dan itu rancangan Allah mula-mula. Dari mana saya tahu? Karena baru-baru ini saya diundang khotbah di sebuah gereja ya, dan saya mengkhotbahkan dari Kejadian 2 ya. Dalam firman Tuhan dalam Kejadian 2, saya akan ajak kita mengintip sebentar ya, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana Tuhan Allah mengambil manusia itu, mengambil Adam dan menempatkannya dalam Taman Eden. Nah kata menempatkan itu berarti inisiatif Allah ya. Allah yang menempatkan, Allah yang menaruh. Nah kalau kita lihat terjemahan bahasa Ibraninya, kata Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden, kata menempatkan itu punya arti mengistirahatkan, memberikan tempat istirahat bagi Adam, bagi manusia pertama itu di Taman Eden. Di tamannya Allah, di hadirat Allah. Saudara, jadi Tuhan Allah merancang manusia, merancang kita semua dari sejak mulanya sebelum manusia mengenal dosa. Dari sejak mulanya kita itu dirancang untuk beristirahat di dalam Allah. Mengalami ketenangan batin, mengalami peristirahatan, mengalami ketentraman di dalam Allah. Batin, pikiran, jiwa, semuanya mengalami istirahat di dalam Allah. Itu rancangan yang mula-mula. Dan beristirahat di dalam Allah itu artinya mengandalkan Allah. Segala sesuatu itu mengandalkan Allah. Pemeliharaan juga pemeliharaan dari Allah. Nah saudara, tapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Manusia berhenti mengandalkan Tuhan dan itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda yang menjadi sasaran dari pelayanan Nabi Yeremia yang kita baca hari ini dalam Yeremia 17. Nabi Yeremia sedang melayani satu bangsa, bangsa Yehuda yang waktu dalam sekolah Alkitab liburan kemarin kalian sudah belajar ya. Bagaimana bangsa Yehuda pada masa Raja Hizkia oke, begitu ya. Tetapi kemudian kita lihat seiring waktu Raja Hizkia pun tersandung dan bangsa Yehuda pun lama-lama makin merosot hidupnya. Hidup bergulat dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan dan itu menunjukkan bahwa mereka hidup mengandalkan diri sendiri. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka tidak belajar dari bangsa tetangganya yang masih saudaranya sendiri, bangsa Israel. Bangsa Israel kita sudah belajar dalam sekolah Alkitab liburan kemarin, bangsa Israel sudah dimusnahkan Tuhan. Ya, 200 tahun sebelum Yehuda dimusnahkan. Ya, sudah dimusnahkan Tuhan dan 10 suku sudah terpencar kemana-mana, tidak jelas, hilang begitu ya. Dan sekarang tinggal 2 suku Israel, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Tapi nasibnya pun sama. Karena mereka akhirnya mengalami pembuangan. Karena apa? Karena berhenti mengandalkan diri kepada Tuhan. Saudara, jadi mereka yang kepercayaannya berpusat pada diri sendiri, berpusat pada sumber daya manusia, pasti akan kecewa, miskin rohani, dan akhirnya terhilang. Tidak ada istirahat di dalam Allah. Sebaliknya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, memperoleh pahala warisan ilahi. Mereka tidak akan takut atau khawatir dalam situasi hidup bagaimanapun karena akar kehidupan rohani tertanam jauh di dalam Allah. Nah karena itu Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 saya baca lanjutannya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian janji Tuhan kepada bangsa Yehuda dan tentunya kepada umat Tuhan yaitu kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya yang beristirahat di dalam Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti satu pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. 2, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan 3,
yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, digambarkan dengan 3 gambaran ini. Pohon yang ditanam di tepi airan air yang merambat melimpah dengan air hidup ya dari Tuhan. Kemudian tetap hijau, tetap menghasilkan buah. Ya, tetap menghasilkan buah, tidak berhenti berbuah. Nah, Saudara, ini mirip dengan gambaran dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Ya, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 ini kalimatnya sangat terkenal sekali karena ada lagunya ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Itu Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Hasilnya apa? Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sama dengan Yeremia 17 tadi. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang ketiga, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah teman-teman, yang dicatat dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 lewat lagu tadi, itu mengulangi lagi, atau lebih tepatnya Yeremia yang mengulangi Mazmur tadi, mengatakan hal yang sama. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, entah tua, entah muda, entah mahasiswa, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang selalu hijau daunnya dan selalu berbuah, selalu menjadi berkat. Saudara, jadi ini janji Tuhan buat kita. Dan menariknya, kalau kita bandingkan antara Yeremia 17 dengan lagu tadi dalam Mazmur tadi ya. Kalau dalam Yeremia 17, orang yang dengan ciri-ciri tadi, itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 tadi, orang yang digambarkan seperti itu adalah orang-orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Artinya apa? Artinya orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan itu sebetulnya tidak lain adalah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Atau saya balik ya. Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, Saudara, dan disinilah kita menemukan kebenaran yang luar biasa, sangat praktis. Namun inilah masalahnya. Ada sebuah ungkapan yang pernah saya dengar dari khotbah seorang teman saya ya. Dia mengatakan dalam khotbahnya dan mungkin dia mengutip dari kalimat orang lain, the heart of the problem is the problem of the heart. Kalau dalam bahasa Inggris permainan katanya bagus ya, the heart of the problem is the problem of the heart. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia agak kurang menarik permainan katanya, kurang kelihatan ya. Karena jadi terjemahannya jadi begini. Jantung dari persoalan adalah persoalan hati. Jadi kalau hati sama jantung kan diterjemahkan sama-sama heart ya dalam bahasa Indonesia ya. Jantung dari persoalan atau inti dari persoalan manusia adalah persoalan hati. Hati yang telah tercemar oleh dosa. Karena itu dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 saya bacakan ayat terakhir kita. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 ayat terakhir untuk bagian Yeremia ini ya. Dikatakan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia ketika membahas tentang hidup mengandalkan Tuhan, hidup yang bersandar, berserah kepada Tuhan, langsung menyoroti masalahnya adalah masalah hati. Hati kita yang terlalu licik itulah yang membatu, itulah yang membuat kita tidak pernah bisa mengandalkan Tuhan. Problemnya di hati kita. Problemnya bukan karena kita kekurangan ini dan itu, bukan karena kita membutuhkan ini dan itu. Problemnya hati kita. Kalau hati kita senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan, maka hati kita akan senantiasa dipuaskan oleh Tuhan dan beristirahat di dalam Tuhan meskipun keadaannya kurang, meskipun keadaan miskin, meskipun kita kaya, meskipun kita melimpah, meskipun kita menderita, meskipun kita senang dan gembira, apapun keadaannya, kalau hati kita beristirahat di dalam Tuhan, maka hati kita pasti mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, hati adalah kehidupan batin seseorang, mencakup keinginan, perasaan, pikirannya, itulah hati. Dan hati itu menjadi sangat jahat dan buruk karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan untuk memperbaiki hati yang rusak hanya bisa intervensi Allah. Tidak bisa manusia memperbaiki hatinya sendiri. Bapak Ibu silakan survei sendiri ya.
banyak orang ingin memperbaiki hatinya, ujung-ujungnya pasti kalau ditelisik lebih dalam, ujung-ujungnya berpusat ke diri lagi. Berpusat ke manusia lagi. Meskipun manusianya manusia di luar dirinya, tetap aja berpusatnya pada manusia. Tidak pernah kembali untuk kemuliaan Allah. Nah karena itu, saudara, dua hal yang kita perlukan. Satu, hati yang baru. Dan hati yang baru ini adalah karya Allah. Hati yang baru yang merupakan karya Allah sendiri. Hati yang baru yang Allah ciptakan di hati kita, itulah yang kita perlukan. Saudara, dan Tuhan berjanji di perjanjian lama. Lewat kehadiran Tuhan Yesus, lewat kehadiran Roh Kudusnya. Yehezkiel 11 ayat 19, Yehezkiel 36 ayat 26, ada janji Tuhan mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang. Nah karena itu bagian kita untuk berseru kepada Allah, ya berseru kepada Allah mengatakan apa? Mazmur 19 ayat 12 atau ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Kadang-kadang kita sendiri tidak mengetahui kesesatan yang ada dalam diri kita sendiri. Manusia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Kadang-kadang perlu orang lain untuk mengenali dirinya sendiri. Perlu firman Tuhan untuk mengenali dirinya sendiri. Karena itu pemazmur mengatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Itu salah satunya kenapa perlu ada konseling Kristen. Karena konseling Kristen menolong orang untuk mengungkapkan apa yang tidak disadari dalam diri seseorang. Ya, saudara-saudara. Yang kedua, hati yang baru adalah hati yang menyukai dan merenungkan firman Allah. Itulah artinya bersandar atau berserah kepada Allah. Karena itu kepada anak-anakku sekalian, belajarlah untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Menaruh harap kepada Tuhan. Susah ataupun senang, itu masalah hatimu. Sudahkah engkau memiliki hati yang diperbaharui di dalam Tuhan? Bagaimana caranya? Dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa untuk mengubah hati kita. Menerima Injil, hidup di dalam Injil. Karena hanya Injil, firman Tuhan, Tuhan Yesus yang sanggup mengubah hati kita. Ada seorang teman yang memberikan kepada saya kaos. Ya, kaos itu bunyinya begini, selalu tanya Tuhan. Saya berpikir-pikir Bapak Ibu ya senang ya kalau jadi Daud di masa perjanjian lama. Mau kemana-mana tanya Tuhan, mau kemana-mana tanya Tuhan. Dan Tuhan langsung ngomong, langsung secara audible ngomong ya sama dia. Kamu harus ke sini, kamu harus serang lewat sini, kamu harus jalan ke sini, kamu harus melangkah ke sana. Bapak Ibu, tetapi di masa Daud ketika Tuhan secara audible ngomong langsung ya. Dan dia bisa tanya Tuhan langsung dan Tuhan ngomong langsung. Pertanyaan saya, tetapkah orang bisa taat? Tetapkah orang bisa mengandalkan Tuhan? Kenyataannya enggak juga. Jadi yang kita butuhkan dalam kehidupan rohani kita bukan hal-hal spektakuler Tuhan ngomong dari surga dengan geledek, enggak saudara. Kenyataannya bangsa Israel sudah melihat mujizat laut dibelah jadi dua, tidak juga bertobat. Bangsa Israel sudah melihat mujizat di mana burung puyuh dikirim, 40 tahun makan burung puyuh, 40 tahun makan mana disediakan Tuhan tiap pagi, enggak juga bertobat. Jadi yang manusia butuhkan bukan hal-hal yang spektakuler, tetapi Tuhan mengubah hati yang keras ini. Dengan cara apa? Menjadi hati yang suka dengan firman Tuhan. Hati yang ketika Tuhan, aku mau tanya Tuhan, tanyanya kemana? Cari firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan itu, Tuhan akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Itu sebabnya ayat terakhir kita. Mazmur 119 ayat 105. Dan ini juga sebuah lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Akhirnya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Itu cara kita tanya Tuhan. Tuhan, aku dalam pergumulan ini. Tuhan tuntun aku. Dan Tuhan akan ingatkan lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus yang berbisik di hati kita. Dan Roh Kudus berbicara lewat firman-Nya. Dan firman itu akan menuntun kita. Karena Dia bagikan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya sering memberikan sebuah gambaran, pelita itu menyinari hanya sekitar kita, terang itu hanya menyinari sekitar kita. Firman Tuhan tidak seperti senter yang bisa melihat sampai jauh ke sana, mungkin hanya bisa mengitari sekitar kita, tapi lewat firman Tuhan itu kita diminta melangkah demi selangkah bersama Tuhan. Firman-Mu pelita. Kita bawa pelita itu, kita bawa firman Tuhan itu, kita terangi sekitar kita, lalu kita minta tuntunan Tuhan lagi. Kita jalan 3 meter lagi, kita minta tuntunan Tuhan lagi. Kita jalan 5 meter lagi, kita minta tuntunan lagi. Karena Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah,
seiring dengan firman Tuhan. Kenapa harus begitu Bapak Ibu? Karena Tuhan ingin dalam perjalanan rohani ini, anak-anak sekalian, kamu harus berelasi. Kalau Tuhan sudah kasih lampu senter, lampu sorot semua jelas ke depan, ya kamu serba jelas tahu semuanya, kamu nggak mau lagi berelasi, kamu akan nyelonong aja jalan sendiri. Begitu ya, nggak tahu ada bahaya apa, kamu akan nyelonong aja sendiri karena semua sudah terang gitu ya. Tetapi ketika kita melihat ada kegelapan di depan sana, Tuhan hanya menyediakan firman itu sebagai pelita untuk kita melangkah 3 meter, 4 meter, 5 meter ke depan supaya kita selalu tanya Tuhan lagi, selalu berelasi dengan Tuhan. Saudara, inilah yang firman Tuhan ingatkan bagi kita, berelasi dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya kita kembali merenungkan dan menyukai firman Tuhan.